Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Publik dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Di sini saya Sidik Agung Purnomo dengan NPM 223515516013 dengan prodi Administrasi Publik ingin mempresentasikan sebuah materi yang telah diberikan oleh Bu Eka tentang Smart City. Baik, untuk memulai jalannya video pada tag pertama kali ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bu Eka, yang dimana mewajibkan seluruh mahasiswa membuat video yang minimal 10 menit tentang Smart City. Baik, apakah dari teman-teman ada yang mengetahui tentang Smart City itu apa ya? Mungkin dari pemikiran teman-teman yang sudah mengenai apakah itu Smart City, itu mungkin dia memiliki suatu pemikiran yang dimana dia beranggapan bahwa Smart City adalah suatu teknologi yang dimana teknologi tersebut sudah terintegrasi di sebuah kota. Itu menurut pemikiran teman-teman ya, atau menurut pemahaman yang teman-teman tanggapi. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Smart City menurut sumber yang telah saya cari di internet. Baik, jadi Smart City adalah sebuah kota yang menggunakan teknologi digital, sebuah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performa. Jadi dari kota tersebut sudah menggunakan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan performa kota tersebut, yang mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk melibatkan lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada tiga faktor yang mempengaruhi Smart City, yaitu cerdas, ekonomi, cerdas secara sosial, dan cerdas secara lingkungan. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, dan smart economy, smart environment, smart mobility, dan juga tak kalah penting adalah smart people. Smart people itu adalah kecerdasan manusia itu sendiri. Kota dinilai cerdas secara ekonomi apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota tersebut melalui layanan teknologi, informasi, komunikasi, tata kelola, dan sumber daya manusia. Jadi kota tersebut bisa dikatakan maju itu sudah memenuhi, atau kota tersebut telah memiliki sebuah sumber daya manusia yang lebih maju daripada yang lain. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh kota Smart City di Indonesia. Apakah dari teman-teman ada yang memiliki contoh atau memiliki sebuah pengetahuan tentang kota Smart City yang ada di Indonesia? Itu apa ya? Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui atau sudah memahami tentang materi ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulang materi yang telah teman-teman pahami. Menurut saya, contoh kota Smart City di Indonesia itu yang pertama, Hulue, termasuk yang paling terkenal di daftar ini. Terutama karena ini adalah aplikasi yang digunakan di DKI Jakarta. Jadi di DKI Jakarta itu sudah ada aplikasi yang bernama Hulue. Di ibu kota yang terbagi dalam 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan, dan penduduknya sangat padat. Jakarta jelas butuh aplikasi yang mampu mempermudah menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi percontohan kota Smart City di Indonesia itu terletak ada di Jakarta.
Jakarta memang terkenal sebagai kota atau salah satu kota dengan penduduk terpadat di dunia dan terpadat di Indonesia. Oleh sebab itu, kota Jakarta memerlukan sebuah inovasi untuk menopang atau untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk, yang dimana Jakarta telah meluncurkan sebuah aplikasi atau sebuah terobosan yang bernama Clue, yang dimana Clue itu membantu masyarakat untuk menyalurkan sebuah aspirasi masyarakat mengenai kota Jakarta, yang dimana bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak terkait yang menangani sebuah aspirasi masyarakat itu mendapatkan suatu pengaduan yang cepat atau yang secara lisan untuk menjangkau semua kalangan masyarakat. Yang kedua ada Solo. Solo meluncurkan sebuah smart city yang bernama aplikasi Mary City atau Solo Destination. Jadi di sini di kota Solo meluncurkan sebuah aplikasi yang dimana untuk mempermudah wisatawan mengetahui destinasi-destinasi wisata yang ada di kota Solo, yang dimana itu sangat berguna untuk kalangan masyarakat untuk meningkatkan sebuah ekonomi, bukan saja ekonomi dari segi pemerintahan, tapi di sini bisa meningkatkan sebuah ekonomi dari masyarakat sekitar, yang dimana dengan meluncurnya aplikasi Mary City ini, kota Solo mempermudah wisatawan untuk mengetahui sebuah destinasi wisata yang ada di kota Solo, yang kita kenal dengan kota budayanya atau masih kota asri, yang dimana di kota Solo memiliki banyak sekali wisatawan yang masih asli, yang masih terjaga oleh alam, dan dari pihak-pihak terkait di kota Solo sangat menjaga sebuah aplikasi atau sebuah wisata alam di kota Solo. Yang ketiga ada Tangerang dengan Tangerang Live dan lain-lainnya. Baik, untuk selanjutnya pasti dari teman-teman ada yang mengira-ngira apakah kota yang sudah memiliki aplikasi bisa disebut smart city. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Kenapa bagus? Pertanyaan ini memberikan pemahaman tidak semua kota smart city atau tidak semua kota yang memiliki suatu aplikasi itu bisa dikatakan kota smart city, yang dimana di sini menjelaskan bahwa semakin banyak aplikasi yang dimiliki tidak serta-merta membuat kota itu menjadi smart, malah cenderung menjadi tidak smart dan lebih memboroskan anggaran, karena seharusnya dengan aplikasi yang smart maka hanya butuh satu saja web atau aplikasi yang bisa memenuhi semua hasrat atau kebutuhan yang dimaksud untuk menjadi smart city. Jadi menurut pandangan saya, tidak semua kota yang memiliki suatu aplikasi bisa dikatakan smart city, yang dimana pengadaan suatu aplikasi smart city itu tidaklah murah, dalam tanda kutip membutuhkan anggaran yang cukup besar. Di sini tergantung dari pihak-pihak Pemkot bagaimana caranya untuk memperlancar suatu inovasi yang dimana mengadakan suatu biaya yang sangat besar. Kalau saja pengelolaan aplikasi tersebut tidak benar, itu sangat merugikan aplikasi tersebut. Baik, di sini selanjutnya bagaimana supaya smart city ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, konsep smart city ini sebagai pusat informasi serta penuntun masyarakat dalam kesehariannya dengan fungsi yang sesuai kebutuhan serta peruntukannya. Bahkan,
Sabotase web aplikasi, seremonial, dan simbolisme saja, misal untuk pembuatan kartu identitas, misalnya KTP, SIM, akta lahir, dan sebagainya. Seharusnya di satu aplikasi web yang bisa diakses masyarakat luas demi kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat. Jadi, kegunaan Smart City di masyarakat itu sangatlah banyak. Yang pertama, dalam bidang berkas. Ketika kamu membuat suatu akte atau KTP dengan adanya Smart City, mempermudah suatu jalannya proses pembuatan berkas tersebut, yang dimana dengan mengakses atau dengan mempunyai Smart City di dalam kota tertentu, kita bisa mendaftarkan dari rumah tentang pengajuan berkas, tentang pengambilan nomor antrian. Jadi tidak lagi kita harus datang ke kantor, kita berdesak-desakan untuk mengajukan sebuah berkas. Tidak lagi dengan suatu Smart City ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada tolak ukur Smart City kota kabupaten dalam upaya mewujudkan Smart City. Jadi di sini ada tolak ukur yang dilakukan Smart City di ruang lingkup kabupaten dan kota. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang indikator keberhasilan ya, sama saja. Jadi ada beberapa faktor kota, kabupaten yang serius dalam mewujudkan konsep Smart City ini sesuai dengan program pemerintah, tetapi tidak sedikit yang hanya seremonial atau simbolisme. Jadi maksud dari seremonial dan simbolisme ini adalah tidak, jadi di setiap kota itu bukan hanya pamer Smart City saja, jadi tidak ada suatu gebrakan yang dimana untuk memajukan kota tersebut dengan penggunaan Smart City dalam menjalankannya. Dalam kata lain, tidak maksimal dan mewujudkan konsep dari program pemerintah tersebut dan terkesan asal jadi dengan alasan tidak adanya anggaran untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kembali lagi ya teman-teman, pengelolaan Smart City itu sangatlah penting, membutuhkan anggaran yang besar, membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mewujudkan suatu kota Smart City yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya ada teman-teman, keuntungan dan kekurangan dengan adanya Smart City. Kelebihannya, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi tentang kota dan lebih mudah dalam menjalankan kegiatannya untuk menuju 4.0. Nah, yang kedua itu ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya adalah menimbulkan beberapa pengangguran akibat pengurangan SDM di beberapa bidang yang memang tidak berkompeten atau bisa dikerjakan oleh SDM yang sudah kredibel berkemampuan di bidangnya. Nah, jadi itu teman-teman sedikit penjelasan saya tentang Smart City di Indonesia. Menurut pendapat saya pribadi, hanya kota-kota tertentu di Indonesia yang bisa menjalankan Smart City. Bukan hanya kota kaya. Kota kaya atau kota besar tidak menjamin kota tersebut bisa menyediakan suatu kota yang Smart City. Karena ketika kita melakukan sebuah inovasi atau sebuah keputusan untuk menggunakan Smart City, itu tidak hanya kita menggunakan anggaran, tetapi kita harus memikirkan sumber daya manusia yang mengelola aplikasi tersebut. Tidak semua orang bisa menghandle aplikasi secanggih itu. Mungkin itu presentasi dari saya, Bu Eka ya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.